ilmihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa khususon manggat yang sepah disebataken ila roh Abi Ahmad Minta. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yughsalu al-ina'u, wa yughsalu lan dibasuh opo al-ina'u opo wadah tempat min wulughil kalbi saking arahe dilatane kirik wal khinziri lan celeng dibasuh sab'a marratin kelawan 7 kali lawan pitung ambalan. Ihdahunna utawi salah sijie sab'a marrotin biturobi iku dicampur kelawan debu. Tempat atau wadah yang di situ dijilati oleh anjing atau babi, celeng, maka tempat itu harus dibasuh 7 kali. Dibasuh ping pitu, maksudnya pitung basuhan, supaya paham pitung siraman, disirame ping pitu. Salah satunya dari ketujuh tersebut itu dicampur dengan debu, ya. Jadi salah satunya harus dicampur dengan debu. Nah, pencampurannya terserah mau di depan, mau di tengah, mau di belakang. Jadi tidak ada keharusan harus terakhir, tidak, ya. Yang penting salah satunya itu air tersebut dicampur dengan debu. Itu cara membasuh najis mughalladzah atau najis yang berat. Najisnya anjing dan celeng utawa babi. Wa yughsalu lan dibasuh min sairin najasati opo sekirane atau selaine sekabiane pira-pira najis dibasuh marrotan kelawan ambalan wahidatan kang sepisan. Takti kang nekai atau ngeratani opo marrotan wahidatan alaihi ingatasi sairin najasati. Wasalasu dene utawi telung basuhan afdolu iku luwih utamane. Jadi kalau najis-najis yang lain selain najisnya anjing dan babi utawa celeng, apakah itu najisnya kotorannya kambing, kotorannya sapi, atau najis-najis yang lainnya selain najis anjing dan celeng tadi, maka cukup dibasuhnya 1 kali dengan catatan semuanya terkena air, ya. Jadi pas semua najis tersebut terkena air. Adapun yang lebih utamanya itu 3 kali siraman, ya. 3 kali basuhan, 3 kali siraman. Wis paham ya? Amal kalbu, anapun utawi kirik anjing, falikaulihi sallallahu alaihi wasallam, maka iku kerana dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi dasar atau sumbernya bahwa keharusan kita membasuh 7 kali, yang salah satunya dicampur dengan debu, itu karena hadis atau perintah dari Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, bunyinya, hadisnya atau sumbernya, idza walagha al-kalbu fi ina'i ahadikum fal yurikhu summal yaghsilhu sab'a marratin. Ini hadisnya. Idza walagha, nalikane ndilat opo al kalbu, opo anjing, ndilat menjilati fi ina'i ahadikum, ing dalam tempate salah siji sira kabeh. Ya tempat itu bisa jadi gelas, bisa jadi baskom, bisa jadi ember yang di situ ada airnya. Fal yurikhu, maka ngiliaken sopo wong hu ing ina. Ya, artinya kemudian buang. Ya, ngiliaken itu maksudnya membuang airnya. Ya, jadi airnya itu disuruh oleh Kanjeng Nabi itu kudu ditumplek. Jadi air yang ada di wadah yang di situ dijilati oleh anjing, maka tumpleken. Oh ya, tumpleken banyue. Ya, summal yaghsilhu, setelah ditumplek kari masuh nuli-nuli masu sopo si ahad utawa sopo wong hu ing al ina. Setelah itu kemudian banyuwe ditumplek, dibuang, kemudian tempate wadahe ya itu dibasuh sab'a marrotin kelawan 7 ambalan, kelawan 7 ambalan. Ini sumbernya ya. Kok kenapa harus dibasuh sampai 7 kali? Mana sumbernya? Ya sumbernya ini adalah hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawa ngriwayataken hu ing hadis sapa Muslimun, sapa Imam Muslim. Wa fi riwayatin, lan ing dalam siji riwayat ukhra kang sejene lahu kadue Imam Muslim. Dan ada riwayat lain dari Imam Muslim juga yang mengatakan teksnya begini, tohuru ina'i ahadikum, utawi suciye wadahe atau tempate salah si jenis sira kabeh, idza walagha nalikanin dilat fihi ing dalam al ina opo al kalbu opo anjing, iku ayagsila, iku arep nyentah masuh sopo si ahad hu ing al ina, masuh sab'a marrotin kelawan 7 ambalan atau 7 kali basuhan, ulahunna utawi salah sijine sab'a marrotin biturobi iku dicampur kelawan debu ya. Nah, dalam riwayat yang lain, kalau riwayat yang pertama itu kan hanya mengatakan dibasuh 7 kali ya. Nah, riwayat yang kedua di samping menyatakan dibasuh 7 kali, salah satunya itu harus dicampur dengan debu. Ya, harus dicampur dengan debu. Wa fi riwayatin, lan ing dalam siji riwayat lahu kadue Muslim, faghsiluhu sab'a marratin wa afiruhu as-saminata biturab. Lan ing dalam siji riwayat yang lainnya, berarti Imam Muslim ini di dalam kitab ini itu menyampaikan 3 riwayat. Faghsilu, mangka pada masuha sira hu ing al ina, masuh sab'a marrotin kelawan 7 ambalan. Wa afiru, lan pada nyampuri sopo sira hu ya ing al ina, nyampuri asaminata ing ambalan kang kaping 8 biturobi kelawan
debu. Ya, nah riwayat yang lain 7 kali, yang ke-8-nya dicampur dengan debu. Ya, ini semua riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Status hadisnya adalah sahih. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu tentang perbedaan pandangan mazhab-mazhab yang lain, ya, supaya nanti kita tahu bahwasannya dalam menyikapi hadis atau memahami hadis, ulama-ulama mazhab itu berbeda pandangan, walaupun sumbernya sama, ya, sumbernya adalah hadisnya ini, ya, cuman dipahami oleh mazhab-mazhab yang lain atau dipahami oleh ulama-ulamanya berbeda, ya. Contoh saja pandangan dari ulama pendiri mazhab, ya. Apakah itu mazhabnya Imam Hanafi, mazhabnya Imam Maliki, mazhabnya Imam Syafi'i, mazhabnya Imam Hambali, ya. Ini adalah mazhab yang diakui. Karena apa? Karena tercatat rapi, namanya mudawan, ya. Kita hanya diperbolehkan mengikuti 4 mazhab ini, ya. Karena apa? Ya karena jelas pencatatannya, ya. Nah, kalau mazhab-mazhab yang lain, ya kita tidak boleh mengikuti. Hanya sekedar kita tahu. Tapi ketika kita pengen mengikuti, ya maka harus memilih salah satu dari 4 mazhab itu, ya. Apakah itu Hanafi, apakah itu Maliki, apakah itu Syafi'i, apakah itu Hambali, ya. Menyikapi hadis di atas, hadis ini Imam Syafi'i dan Imam Hambali, ya, itu bersepakat bahwasannya anjing itu, ya, anjing itu dan celeng itu bukan hanya sekedar jilatannya saja, bukan hanya sekedar bangusnya saja yang najis mughaladah, bukan hanya itu, ya. Tapi seluruhnya, apakah itu kakinya, ya kan, apakah itu kulitnya, wis pokoknya sih semuanya itu termasuk najis mughaladah. Ini pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hambali, ya. Kanan ya. Jadi pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hambali, ya, ini adalah menjabarkan daripada teks hadis ini. Teks hadisnya itu kan hanya mengatakan idza walaghal kalbu, ketika anjing itu menjilat, ya. Itu teksnya begitu. Nah, cuman Imam Syafi'i dan Imam Hambali ini hanya sekedar sampel, ya. Artinya bukan hanya sekedar jilatannya, ya, bukan hanya sekedar bangusnya, bukan hanya sekedar lidahnya, tapi semuanya itu termasuk kategori najis mughaladah yang harus cara pembersihannya atau pensuciannya adalah dibasuh 7 kali. Salah satunya dicampur dengan debu. Itu pandangan dari Imam Syafi'i dan Imam Hambali, ya, sepakat. Kalau pandangan Imam Maliki, ya, ini menyikapi hadis ini ya sesuai dengan teksnya, ya. Karena di teks hadis itu hanya menjelaskan jilatan anjing, ya, bangusnya saja atau lidahnya saja, ya. Karena teksnya itu hanya begitu, maka Imam Maliki berpendapat berarti hanya bangusnya saja atau hanya jilatannya anjingnya saja yang termasuk najis mughaladah, ya. Yang termasuk najis ini hanya ininya saja, ya. Kalau yang lain-lainnya itu berarti tidak najis, sama,
Ya, apakah iku buntute, apakah iku endase, apakah iku sikile, ya. Nah, iki berarti enggak najis. Ya, paham ya? No, jadi kalau Imam Syafi'i dan Imam Hambali itu kan ya semuanya najis. Dan najisnya najis mughaladah. Nah, kalau Imam Maliki pandangannya ini yang dimaksud itu hanya bangusnya saja, hanya ruang lingkup antara cungur, ilat, cangkem. Kan begitu. Itu pandangan Imam Maliki karena hanya sesuai dengan teks hadisnya begitu. Kalau yang lain-lainnya ya berarti tidak najis. Ya, maksudnya tidak najis itu sama dengan kucing kalau yang lain-lainnya tuh. Ya, tidak najis, ya. Makanya ketika kakinya itu nyelup di tempat kaki anjing itu, ya, di tempat yang ada airnya di baskom, pandangan Imam Maliki itu tidak najis, tidak dibasuh lagi, ya. Ketika kang nyemplung sikile, ya, tapi lamunan je karo nginum, ya, ruang lingkupe bangus, ya, mulut, hidung, nah itu baru nanti najis. Najisnya mughaladah. Itu pandangan Imam Malik, ya, wis bisa dipahami ya. Nah, kalau pandangan mazhabnya Imam Hambali, beli najis sama sekali. Begitu. Walaupun bangus-bangusnya Hanafi ya. Jadi kalau menurut pandangan Imam Hanafi, ini tidak najis sama sekali. Ya, walaupun bangusnya juga tidak najis. Ya, adapun perintah di situ, ya, perintah Rasulullah itu mensuruh membasuh, itu Imam Hanafi atau mazhab Hanafi mengatakan itu masuhnya itu karena ta'abbud, karena ibadah, karena perintah Rasulullah, bukan karena najisnya, ya, tapi karena ta'abudan, karena itu perintah Rasul, dan mengambil kesimpulan itu bukan najis tapi kotor. Ya, kan konon ya. Jadi itu kesimpulan Imam Hanafi. Ya, jadi ketika perintah untuk membasuh setelah dijilati anjing sampai dibasuhnya begitu, ya. Nah, itu perintahnya adalah perintah ta'abudan, ya. Dan Imam Hanafi hanya menyatakan perintah itu adalah perintah yang sifatnya sunnah. No, ya, menurut pandangan Imam Hanafi, ya. Jadi yang melatar belakangi Rasulullah menyuruh untuk membasuh itu bukan karena najis kata pandangan Imam mazhab Hanafi, tapi karena kotornya. No, kan konon ya. Jadi bukan karena najis. Yo kadang-kadang misalkan kita aja misalkan wong ya siapapun lah contohnya buatan ipul dan bukan humar ya. No, ketika tes nginum jadi aja dinum. No, kan begitu. Itu latar belakangnya bukan karena najis. Ya, tapi bisa jadi mungkin karena penyakit. Ya, no, kan konon bisa jadi ya. Jadi tidak melulu karena najis, tapi karena kotor atau karena penyakit. Ini hanya sampel saja, ini hanya contoh saja. Ya, kan begitu, ya. Itu perintahnya begitu. Terus masalah kita bermadhab itu, kita misalkan mayoritas di Indonesia itu adalah madhabnya Syafi'i, benar Bi? Madhabnya mayoritas madhab Syafi'i. Apa sih madhab-madhab itu? Ya kalau secara lughatan, secara bahasa, madhab itu adalah jalan, ya. Karena isim makan dari zahaba, madhabun ya berarti tempat berjalan, tempat berjalan ya namanya jalan, kan konon ya. Jadi mazhab-mazhab itu jalan, mazhab-mazhab itu adalah metodologi, ya, metodologi atau pemikiran yang pemikiran itu merupakan pemikirannya Imam Syafi'i, ya. Jadi ketika kita bermazhab Syafi'i itu adalah kita mengikuti cara-cara, metode-metode yang digagas atau dirancang oleh Imam Syafi'i. Nah, kalau sekarang kita hidupnya di zaman sekarang, apakah murni mengikuti Imam Syafi'i? Ya tidak. Ya, kita bermadzhab Syafi'i itu adalah mengikuti Imam Syafi'i dan Ashabus Syafi'i atau satu kelompok turun-temurun
ya, murid ke murid terus, ya. Itu, ya. Jadi tidak harus mengikuti fatwa atau pendapatnya Imam Syafi'i, tapi ketika kita mengikuti pandangan murid-muridnya Imam Syafi'i atau orang-orang ulama-ulama yang cara berpikirnya mengikuti Imam Syafi'i, yo kita juga sama bermadhab Syafi'i. Contoh, ketika kita mengikuti pendapatnya Imam Nawawi atau pendapatnya Imam Rafi'i, ya, yang hidupnya itu jauh, ya, antara Imam Syafi'i dengan Imam Nawawi itu jauh, ya. Sebab Imam Nawawi itu wafatnya 767, ya. 767. Itu kan berarti jauh, ya. 631, 676, ya. Jadi 676 Hijriah, ya. 676 Hijriah. Itu wafatnya Imam Nawawi, ya, Imam Nawawi Damaskus, ya. Yang kita ketahui bersama bahwasanya Imam Nawawi Damaskus ini di kalangan mazhab pengikut-pengikutnya Imam Syafi'i pendapatnya unggul, ya. Paling unggul, bukan begitu. Itu kan hidupnya di era 676 wafatnya, bukan begitu. Nah, dengan Imam Syafi'inya kan jauh, ya. Sebab Imam Syafi'i itu 150 Hijriah sampai 204 Hijriah, ya, berarti marani ya tekuni golan 400 tahunan lah, ya, kurang lebih 400 tahunan, ya. Nah, kita mengikuti pola pikir atau cara berpikirnya atau pendapatnya Imam Nawawi, ya sama, kita juga mengikuti mazhab Syafi'i, ya. Walaupun misalkan dari Ashabu Syafi'i ini atau murid-muridnya Imam Syafi'i atau ulama-ulama yang mengikuti Imam Syafi'i itu pemikirannya beda dengan Imam Syafi'inya, kan begitu. Jadi tetap kita bermadhab Syafi'i, ya. Jadi banyak pendapatnya Imam Syafi'i itu yang pada waktu zamannya Imam Syafi'i itu belum ada permasalahan. Nah, kemudian di zamannya Imam Nawawi itu ada permasalahan sehingga kemudian pendapatnya itu beda dengan Imam Syafi'inya. Atau bahkan bisa diunggulkan pendapatnya Imam Nawawinya daripada Imam Syafi'inya. Ya, jadi kita bermadzhab Syafi'i itu bukan berarti hanya mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i. Cuman itulah awal mula berpikir, kerangka berpikirnya orang yang bermadzhab Syafi'i itu dimulai dari Imam Syafi'i itu. Kan begitu, ya. Kan banyak juga, ya, ketika misalkan kita ini mengikuti pendapatnya Ashabu Syafi'i atau generasi setelahnya Imam Syafi'i yang di situ pendapatnya beda dengan Imam Syafi'i, ya. Kita juga tidak pindah mazhab, ya. Contoh begini, ya. Ketika dalam masalah air, ya, dalam masalah air itu, kalau pandangan Imam Syafi'i, air sedikit terkena najis, berubah atau tidak berubah, najis, ya. Kemudian terus di eranya Imam Royani, ya, di era tahun 500 Hijrian, ya, dan Imam Al-Mawardi, itu mengeluarkan pendapat bahwasanya air yang sedikit ketika terkena najis, asal tidak berubah, maka tetap suci. Ya, berarti kan bedanya nih pandangannya dengan Imam Syafi'i. Boleh nggak kita mengikuti? Kan begitu. Ya. Nah, dari mana pendapatnya Imam Royani dan Imam Al-Mawardi ini atau Imam Al-Ghazali ini? Itu mengambil dari mazhabnya Imam Malik. Kan begitu ya? Mengambil dari mazhabnya Imam Malik. Ya. Tapi walaupun itu aslinya pendapatnya Imam Malik, tapi karena kemudian dijadikan satu wajah, ya, atau satu undang-undang, satu ketetapan di kalangan mazhabnya Imam Syafi'i yang digagas oleh Imam Royani atau Imam Al-Mawardi, ketika kita mengikuti pendapat itu, maka kita tidak pindah mazhab. Kan begitu, ya. Jadi banyu yang sedikit asal tidak berubah, terkena najis,
Asal tidak berubah, maka itu suci, ya. No. Nah, ini kan sebuah solusi, ya, sebuah solusi ketika yang terkena najis itu adalah banyu godhogan empal, ya, atau banyu godhogan docang, ya. Modale pas-pasan, masuk apa dibuang, no, kan begitu. Maka kita pakailah pendapatnya Imam Royani dan pendapatnya Imam Mawardi. Ya, dengan catatan tidak berubah, ya. No, hari kang nyemplung batang wedhus misalkan, ya pasti berubah, ya itu nggak boleh, ya. Dengan catatan tidak berubah, ya. Jadi kita nggak pindah mazhab, ya. Contoh lagi misalkan di kalangan murid-murid atau generasi Imam Syafi'i setelahnya, ya, itu juga ada yang pendapat ketika kita bersentuhan dengan perempuan yang bukan muhrimnya, ya, ya. Kalau menurut mazhabnya Imam Syafi'i kan batal, ya, batal wudhu, ya. No, ada kalangan daripada ashabus Syafi'i atau generasi ulama-ulama setelahnya Imam Syafi'i yang mengatakan asal tidak sengaja nggak batal. Dari mana? Ya berarti dia melakukan pengembangan dari pemikirannya Imam Hanafi, ya. No, cuman kalau Imam Hanafi sih mutlak, ya kan? No, karena yang dimaksud itu kan jima, ya. Bertemunya itu yang dimaksud jima, ya, bersetubuh, ya. No, kalau ini ada ringan-ringannya, maksudnya begini. Jadi asal tidak disengaja. No, berarti kalau disengaja berarti batal, ya. No, kalau tidak disengaja berarti tidak batal. No, kalau pemikirannya Mas Syafi'i kan sengaja atau tidak sengaja tetap batal. No, sampean dimek, ya batal, ya. Walaupun sampean beli sengaja ngemek, yang ngaran kita dimek sih. No, korban, ya. No, tapi ada pemikiran dari kalangan ashabus Syafi'i, ulama-ulama setelahnya Imam Syafi'i yang memberikan pemikiran asal tidak sengaja beli batal. No, ya. No, yang Imam Hanafinya saja yang dimaksud adalah berjima, itu kan begitu. No, kalau ini kan berarti kan asal tidak disengaja. Berarti kan tidak terlalu ekstrim mengikuti Imam Hanafi, tidak. Tetap ada batasan-batasannya. Ini berdasarkan ijtihad. Ya, perlu mujtahid ini di sini. Nah, untuk apa sih pendapat ini dikeluarkan atau kapan digunakannya? Yo, ketika kita mengalami sesuatu yang berdesak-desakan. Ya. Yang kemudian tidak mungkin kita terelakkan daripada desak-desakan tersebut. Ya, makanya ketika misalkan orang tawaf di Mekah, itu kita nggak pindah mazhab, enggak. Kalau pindah mazhab, ya harus satu paket. Anda harus tahu. Batal wudhuwe, karo cara wudhuwe. No, kan begitu. Nah, kalau kita kan hanya sekedar mengambil batal wudhunya saja. Karena kita tidak pindah mazhab. Tapi kita mengikuti salah satu pendapat di kalangan ashabus Syafi'i. Jadi jangan salah pengertian. Wah, pindah mazhab. Ya bukan pindah mazhab itu namanya. Kita tetap bermazhab Syafi'i, ya. Begitu, ya. Itu sekilas tentang mazhab, ya. No. Terus lagi ditambahi lagi, ketika kita bermazhab Syafi'i itu anak kalane kang yakinan itu berarti sampean wis ngaji. Ya. Bener boleh? No. Sampean tahu ini hukumnya bagaimana. Sampean yakin, oh ini karyanya Imam Nawawi. Saya baca sendiri. Atau saya tahu teksnya. Nah, kamu berarti mengikuti mazhab Syafi'inya secara yakin. No, kalau lamunan sampean diceritain ning wong, dikandai ning wong, itu kamu berdasarkan prasangka. Itu durung murudelak sih dalile. Ya, kamu takbirnya belum tahu, ya. No. Teksnya kamu nggak tahu, kamu hanya dikasih tahu oleh seorang kiai misalkan. No, kan berarti kamu yang mengikutinya berdasarkan kamu berprasangka baik bahwasanya kiai pinter. No, kan kono ya. Ya berarti kan tidak secara langsung. Ya, kamu hanya berprasangka baik bahwa kiainya pinter. Ya, tapi setelah di kemudian hari kamunya pinter sendiri. Wah, kiai bengianku keseliru pendapatnya. No, misalkan ya. No, misalkan setelah saya temukan teksnya,
ternyata Kiai Bengyan itu, nah ya sudah ya kamu mengikuti berarti kamu sudah bermadzhab secara yakin. Yang prasangka husnudzonnya dihilangkan, maksudnya begitu. Ya, wis paham ya. Wal wuluh utawi kata-kata wuluh, ya mendilat, ya wuluh fil lughati ing dalam menurut lughat, menurut bahasa, pengertian daripada menjilat, ya. Sebab nanti menjilat itu kan macem-macem ya. Anu kang betul-betul hakikat menjilat, ya kayak dene kirik njilati banyu, ya. Anu kang menjilat diartiaken ketika wong iku ngalem-ngalem tapi pengen di posisi, nah itu sama juga menjilat, itu secara kinayah bahasa ya, tapi menjilat secara bahasa yang asli itu ya secara asli, maksudnya secara hakiki menjilat secara asli itu ya ketika asyurbu bi atrofil lisan, ya yaitu minum dengan pucuke lisan, ya no didilati, ya nginum dengan pucuke lisan, ya tapi ya sebenarnya sih bukan hanya sekedar nginum bae lah menanu kok ya, termasuk bolet kan didilati bisa kan begitu. Walaupun beli nginum ya gorengan ya bisa didilati kan begitu. Jadi ketika kita ini menggunakan lisan kita, pucuke lisan kita ini untuk menyentuh sesuatu, nah itu namanya menjilat, kan begitu ya. Walaupun di sini hanya diartikan bahwasanya nginum, ya nggak mesti nginum sebetulnya kan begitu ya. Wajhud dilalati, ya utawi wajah dalilnya, ya. Jadi yang menunjukkan bahwasanya itu sebuah kewajiban, atau maksudnya yang dimaksud dari hadis ini tujuannya apa, itu namanya wajhud dilalah. Annahu iku sak temene Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam amaro iku perintah sapa Kanjeng Nabi bil ghusli kelawan basu, ya. Jadi wajhud dilalah atau tujuan hadis ini namanya wajhud dilalah, ya. Itu adalah bahwasanya Kanjeng Nabi itu memerintahkan untuk membasuh, ya. Perintahnya membasuh. Wa dhahiruhu utawi dhahire amr, utawi jelasnya perintah tadi, al wujubu iku wajib, ya kan begitu. Jadi hadis ini adalah tujuannya memerintahkan kita disuruh untuk membasuh, ya. Ada faghsilu sih, ya faghsilu, ya. Cuman ya itu tadi, ya yang mencolok itu adalah perbedaan atau sudut pandang yang dipahami oleh mazhabnya Imam Hanafi, bahwasanya perintah di sini ini bukan karena najis, ya, tapi karena kotornya, ya, atau karena penyakitnya, duduk karena najisnya, ya. Tapi kalau misalkan pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hambali, yaitu karena najisnya, maksud Rasulullah itu begitu. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam tahurun, ya utawi dawuh Kanjeng Nabi Muhammad lafadz tahurun, ya tahur, ya. Ya dulu iku nunjukaken apa tahur alat tathir ingatasi nyuciaken, ya. Nah ini juga nanti beda pandangan lagi, ya, bahwa tahur menurut mazhab Syafi'i dan Imam Hambali adalah bersecuci, kalau menurut Hanafi bebersih. Oh, duduk bersuci tapi bebersih. Tapi kita kembali kepada apa sih pengetahuan mazhab Syafi'i, ya, bahwasanya yang dimaksud tahur itu adalah kita mensucikan, ya, mensucikan. Wat toharotu dene utawi sesuci takunu iku ana oposi at-toharoh, anak iku an hadasin, anak kalane sesuci saking hadas. Contohnya wudu utawa mandi besar, ada kalanya begitu orang sesuci itu. Wa an najsin, dan anak kalane saking najis,
berseni tembelek, masu tembelek atau masu najis ya. Jadi yang namanya tohuroh itu atau toharoh atau tathir itu bisa jadi kita sesuci dari hadas atau sesuci dari najis. Wala hadasa lan ora ana hadas iku maujud huna ing dalam kini-kini panggonan. Maksudnya yang dimaksud hadis ini adalah kan tempat. Kalau tempat itu nggak ada kaitannya dengan hadas. Yang ada kaitannya dengan hadas itu adalah manusia. Ya, jadi kalau manusia itu bisa ada kaitannya hadas, ada kaitannya najis, itu manusia. Tapi kalau tempat, ya itu kan hanya terfokus pada najis, ya, karena nggak ada ember kang hadas tuh, ya. Fata ayana mangka dadi nyata opo an-najsu opo najis. Oleh karena itu kesimpulannya jelas sekali bahwa yang dimaksud di hadis ini adalah berbicara tentang najis, ya. Fa in kila mangka lamunan dikatakan. Ini kan berarti alasan-alasan mazhab Syafi'i yang membantah pemikirannya mazhab Hanafi, ya. Fa in kila maka lamunan diucapaken al murad utawi kang dikehendaki huna ing dalam kini-kini panggonan iku at-thaharatu iku sesuci al-lughawiyah kang bangsa lughawi, ya. Maksudnya lughawi itu secara bahasa. Toharo secara bahasa itu bebersih, ya. Ya, jadi toharo itu lughotan itu adalah kita bebersih, membersihkan, ya. Membersihkan. Jadi toharo secara bahasa itu adalah merseni, ya. Jadi bokom merseniku ya beli kudu-kudu najis, kotor kan, ya. Jadi piring kang tes mangan kemudian diberseni. Nah, itu arani toharoh secara bahasanya, ya, bukan berarti piringnya najis, tapi karena piringnya kotor, ya. Menurut bahasanya toharoh itu adalah membersihkan. Fal jawabu mangka utawi jawabi, ya. Jadi kan ada yang menyikapi tentang hadis ini, wah hadis ini yang dimaksud itu adalah toharoh lughawi, berseni, dudu najis, ya. Karena ya tes didilatin yang kiri kan kotor, kan begitu, ya, sehingga diberseni dudu karena najisnya. Nah, maka dibantah fal jawabu mangka utawi jawabe iku anna hamlal lafdi sak temeni nanggungaken lafad alal hakikoti ingatasi hakikat asyariyah kang bangsa syar'i iku muqaddamun iku didahulaken alal hakikoti ingatasi hakikat atau pelanggaran al-lughawiyati kang bangsa lughawi, ya. Jadi hakikat secara syar'i atau secara istilah itu harus didahulukan daripada mendahulukan secara bahasa, ya. Ketika ada perintah sholat, yo yang dimaksud perintah itu adalah mengerjakan sholat secara syariat. Bagaimana mengerjakan sholat secara syariat? Yo ada takbiratul ihram diawalinya, kemudian ditutup dengan salam. Itu sholat secara syariat, ya. Kalau sholat secara lughotan, secara bahasa, sholat itu adalah berdoa. Jadi sampean beli takbir apa maning kan, pokok sampean berdoa atau ngadep karo pangeran, itu disebut dengan sholat secara bahasa, ya. Tapi ketika ada perintah-perintah semacam itu, ya, maka yang didahulukan, apalagi misalkan itu perintahnya dari Al-Quran, maka itu adalah perintah secara syariat, bukan secara bahasa, ya. Kalau perintah-perintah aqimus sholat itu kamu gambarkan secara dengan penafsiran bahasa, yo kayak sampean bleger bae sing penting ati madhep wis salat, kan begitu. Tapi bukan begitu larinya. Ketika ada perintah-perintah, maka yang didahulukan itu adalah perintah secara syariat. Bagaimana perintah secara syariat? Ya salat menurut syariat, menurut istilah itu diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dudu sekedar berdoa. Kalau itu secara istilah, ya, nah itu harus lebih didahulukan. Nah, ini pun demikian, ya, bahwasanya perintah di sini ini adalah perintah secara syariat, bukan secara bahasa, bukan begitu. Maksudnya begitu. Ma'annahu sallallahu alaihi wasallam sertane sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku bu Isa diutus sapa Kanjeng Nabi
libayani syar'iyati kerana arahe jelasaken pira-pira hukum syariat. Ya. Jadi karena bahwasannya Nabi Muhammad itu diutus adalah untuk menjelaskan tentang aturan-aturan beragama, bukan menjelaskan tentang arti-arti kata bahasa. Maksudnya begitu. Wafil hadisi lan iku tetep ing dalam hadis dilalatun utawi dalil ala najasatima ingatasi najisi perkara, ya, walaho kang dilat fihi ing dalema opo al kalbu opo anjing. Ya, dalam hadis ini itu menunjukkan bahwasannya sesuatu yang dijilat oleh anjing itu hukumnya najis. Karena toharohnya itu toharoh sesuci, bukan bebersih. Ya, secara syariat kan toharoh sesuci. Walaupun secara bahasa itu adalah bebersih. Wa ingkana sekin lamunan ana opoma. Ana ikut aman berupa panganan ma'ian kang cair. Ini adalah gambaran yang memperkuat ya pendapatnya mazhabnya Imam Syafi'i. Ma'ian wa ingkana sekin lamunan ana opoma. Sesuatu tadi aman ikut berbentuk panganan ma'ian kang cair. Haruma mangka haram. Opo akluhu. Opo mangan perkara mau. Ya. Li'anna irokotihi kerana sak temani perintah numplekaken barang kang cair, ya, iku idoatu malin, iku nyia-nyiaken harta. Falaukana mangka lamunan ana opo ma'ian tohiron iku suci lam yukmar mangka ora diperintahaken opo bi irokotihi kelawan buang perkara mau. Ma'a ana sertane sak temene kita kod nahaina iku teman-teman nyegah sopo kita an idoatil mali saking nyia-nyiaken harta. Ya. Jadi gambarannya begini, kalau itu urusannya bukan syariat, kalau itu urusannya tidak najis, ya maka Rasulullah tidak akan memerintahkan untuk membuang. Ya, kalau hanya sekedar kotor ya, kalau hanya sekedar kotor, Rasulullah tidak memerintahkan untuk membuang. Karena apa? Karena tindakan membuang itu, ya misalkan sesuatu kang dijilati konon-konon ya, ya kan berlaku bukan hanya untuk air ya. Misalkan sampean duwe apa sih empal semangkok lah, kemudian dijilati. Nah, kemudian kan dibuang, perintahnya kan begitu. Nah, itu kan berarti menunjukkan sesuatu itu najis. Kalau sesuatu itu tidak najis, ya, maka Rasulullah tidak akan memerintahkan untuk membuang. Ya, contoh ketika lalat nyemplung kah? Ya, lalat nyemplung itu kan tetap dicelubaken, dihukumi suci. Ya, walaupun jember sih jember. Tapi ketika di situ tidak najis, maka Rasulullah menyatakan bahwasanya kang pengen kolu yo mangga, kan begitu. Karena nggak boleh menyia-nyiakan harta. Nah, cuman kenapa Rasulullah sampai memerintahkan untuk membuang? Yo alasannya karena najis. Ya, bukan karena kotor atau karena jember. Ya, maksudnya begitu. Wa summala faroko mangka nuli-nuli ora ana perbedaan iku maujud baina ayatana jasa ing dalam antarane arep nyentah dadi najis opo ma, ya. Jadi tidak ada perbedaan ya sesuatu itu menjadi najis biwuluhihi kelawan jilatane anjing au baulihi utawa uyuwe, ya. Jadi kalau mazhab Imam Syafi'i kan mutlak, ya. Jadi misalkan nyilati beli tapi nguyu,
ya tetap, kan begitu, ya. Tetap harus dibasuh 7 kali, ya. Tapi kalau Imam Maliki kan enggak, Anggus. Ya, uyuwe iku najisnya mutawasito. Ya, kalau Imam Maliki. Audamihi utawa darahe kalbi, utawa darahnya juga. Au urukihi utawa pira-pira keringete, ya. Sama semuanya. Au sya'rihi, ya. Utawa rambute kalbun. Au ghairi dzalik utawa yang lain-lainnya. Walhasil apa-apa kang metuwe sengkirik iku najise mughal ladho, ya beli kudu-kudu jilatane, ya. Ini yang menjadikan berbeda dengan pendapat Imam Malik. Kalau Imam Malik itu kan hanya sekedar jilatane, kan begitu. Jadi ketika misalkan anjingnya itu sikile kang nyemplung, ya beli najis, kan begitu. Tapi kalau Imam Syafi'i mutlak, ya, semuanya itu najisnya najis mughalladhah. Min jami'i ajzaihi, saking sekabiane pira-pira anggotae al kalbu, wa fudolatihi, lan pira-pira kotorane al kalbu, ya. Fa innahu, mangka sak temene kelakuan yughsalu iku dibasuh apa syai'un, sesuatu tadi, ya, yang terkena anjing tadi dibasuh sab'an kelawan ping pitu. Ihdahunna utawi salah sijine sab'an biturobi iku dicampur kelawan debu, ya. Jadi walhasil nggak ada perbedaan, bukan hanya sekedar bangusnya saja, tapi seluruh anggota anjing itu najisnya najis mughalladhah dan harus dibasuh 7 kali, ya. Salah satunya harus dicampur dengan debu. Itu pandangan mazhab Syafi'i atau pandangannya Imam Syafi'i, kan begitu, ya. Begitu pandangannya, begitu. Lantas ada nggak perbedaan nanti? Ya, tadi kan pendapatnya sudah begitu, harus dibasuh 7 kali, ya. Nah, itu kan berarti pandangan yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i, ya. Qala ngendika sapa An-Nawawi, Imam Nawawi, ya, Firraudoti, ing dalam kitab Ar-Raudhah, ya. Imam Nawawi berkata di dalam kitab Raudhah, isi perkataannya adalah ini, wa fi wajhin syadzin, ya. Ini adalah isinya, ya. Isi dari perkataan Imam Nawawi yang terdapat di dalam kitab Raudhah. Raudhah itu Thalibin, karyanya Imam Nawawi. Wa fi wajhin syadin, lan iku ing dalem wajah kang syad, ya, nyimpang arisatku, ya. Annahu sak temene kelakuan yakfi, ya, iku cukup fi ghuslima, ing dalem masuh perkara siwal wuluh, selainnya jilatan, ya. Berarti selainnya jilatan kok apa? Ya berarti idekane, ya taye kirike, ya uyuwe kirike, ya. Jadi pokoknya selainnya jilatannya anjing. Opo marotun, ya, opo satu ambalan, ya. Jadi dalam satu wajah yang menyimpang, artinya menyimpang itu yang namanya syad itu biasanya yang berlawanan dengan asoh, ya. Jadi perlawanan atau kebalikan dari asoh itu namanya syad. Asoh itu apa sih? Asoh itu adalah pendapat yang kuat dari ashabus Syafi'i, ya. Kalau dari Imam Syafi'i namanya soheh. Kalau asoh itu adalah bukan pendapatnya Imam Syafi'i, tapi pendapatnya generasi setelahnya Imam Syafi'i, namanya ashabus Syafi'i, ya. Pendapatnya namanya asoh, ya. Ketika kumpul, ya, kumpul sepakat, ya, dari generasi setelah Imam Syafi'i ini atau yang disebut ashabus Syafi'i, maka pendapatnya itu disebut dengan asoh. Lawannya itu syad. Nah, makanya mukobilnya asoh ini nggak boleh dipakai, ya, kan begitu, ya. Terkecuali ada embel-embelnya, itu boleh dipakai.
Ka ghusli sairin najasati kaya dini masuwe sekeriani pira-pira najis. Ya, ada satu pendapat yang pendapat itu dikatakan oleh Imam Nawawi, tapi Imam Nawawi mengatakan pendapat ini syad karena berlawanan dengan kaul asoh atau kaul pendapatnya Ashabus Syafi'i. Ya. Itu cukup ketika bukan jilatan anjing sih, ya dibasuhnya satu kali saja. Nah, biasa seperti masuh temblake wedus, kan kononnya. Jadi temblake kirik padu baik karo masuh temblake wedus. Nah, itu ada pendapat yang syad itu semacam itu. No. Ya, nanti ini ada keterangannya ya. Jadi wahadzal wajhu lan wahadzal wajhu utawi iki-ikilah wajah, ini pendapat qala ngendika sopo Imam Nawawi fi syarhil muhadzab ing dalam syarahi kitab muhadzab. Berarti apa syarahi muhadzabku? Kitab Majmu. Ya, Majmu itu salah satu pengarangnya atau yang paling banyak mengarangnya itu adalah Imam Nawawi. Ya, walaupun kitab Majmu itu pengarangnya atau pensyarih daripada kitab muhadzab itu ada 3 ya. Artinya karena keburu meninggal sih Imam Nawawinya kan begitu. Tapi kalau bab najis ya masih, bukan begitu ya. Masih karyanya Imam Nawawi ad-Damaskus. Nah, ini dijelaskan wahadzal wajhu utawi ikilah wajah, utawi ikilah pendapat yang syad tadi, ya, pendapat kang menyimpang tadi. Qala ngendika sapa Imam Nawawi fi syarhil muhadzab ing dalam syarahi kitab muhadzab, namanya kitab Majmu. Ya, muhadzab itu karyanya Imam Syairazi. Ya, Asy-Syairazi. Ya, kemudian disyarahi oleh Imam Nawawi, namanya kitabnya Majmu. Ya. Anahu sak temene wajah mutajahun iku bisa dipakai, bisa diambil wajah, bisa diambil pendapat waqawiyun lan kuat min haisud dalil saking arahe dalil. Ya. Li annal amro kerana sak temene perintah bil ghusli kelawan masuh sab'an kelawan ping 7 inna makana iku ora angin pemestine ana opo si al amru bil ghusli liang firo supaya pada ngilangaken, menghindari opo si al amr hum ing manusia an muakalatil kilabi saking awor mangan karo kirik. Kan begitu ya. Jadi ya ini pendapatnya Imam Nawawi ya di dalam kitab Majmu ya, bahwasanya pendapat tadi ya itu bisa dipakai. Nah, qawiyun muttajahun ya. Berarti boleh ya, walaupun tadi itu digambarkannya itu pancen syad karena pendapat kesepakatan Ashabus Syafi'i itu kan harus 7 kali. Itu kesepakatan Ashabus Syafi'i. Nah, sekarang ada yang berpendapat cukup 1 kali saja, nggak usah pakai debu lagi. Nah, itu kan berarti melawan pendapat Ashabus Syafi'i. Ya, tapi pendapat Ashabus Syafi'i ini yaitu bisa juga diimbangi ketika yang memberi imbangan pendapat itu adalah Imam Nawawi. Maka ya boleh dipakai. Artinya statusnya itu bukan syad, tapi do'if, lemah. Kalau do'if itu boleh dipakai. Ya, kalau syad itu nggak boleh dipakai sama sekali. Ya, nah cuman pendapat yang syad itu ketika ada dukungan dari ulama yang sekali berimam Nawawi, maka pendapatnya itu boleh dipakai. Karena jari Imam Nawawi mutajahun, qawiyun je. Kan begitu ya. Jadi paling tidak nanti statusnya do'if. Kalau do'if itu boleh dipakai. Ya, jadi kalau syad itu nggak boleh dipakai sama sekali. Ya,
Kalau syad nggak boleh dipakai sama sekali. Nah, cuman apakah ini tuh betul-betul syad? Ada nggak yang mendukung? Kan begitu, ya. Sehingga yang syad ini menjadi naik statusnya, ya. Bukan lagi syad, naiklah lamanan kok. Artinya naik itu bisa diambil, bisa menjadi kuat. Ya bisa ketika didukung oleh ulama ahlu tarjih, oleh Imam Nawawinya, kan begitu, ya. Baru menjadi naik statusnya. Sama ketika ada kil itu kalau dalam madhab Syafi'i, misalkan ada perkataan itu lemah, namanya doif, tapi boleh dipakai. Nah, kil ini yang statusnya kila, statusnya kil, pendapat yang lemah, bisa nggak naik statusnya? Ya bisa, ketika didukung oleh ulama ahlu tarjih. Apakah itu didukung oleh Imam Rafi'i ataupun Imam Nawawi. Ya, jadi pokoknya tergantung dukungan nih loh. Dekingannya siapa? Ya, kan kononnya kang pendapat Epul kan ketika di deking ning iya kan, ia menjadi kuat jare Epule kok minggu Arab je mayoran. Pendapat ki lemah ki. Ya, Epul ngomong ngejak mayoran, ya, pendapatnya lemah duitnya sengdi ya. Tapi kemudian di decking, wah pendapatnya pun bener. Minggu Arab mayoran, kang deckingnya kang Umar, kang duit, ya menjadi kuat. Nah, ya jadi semacam itu. Ya, syukur semetan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gawe berita kan ketika anu deckingan yo.